Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Justian. Dan kali ini kita masih membahas mengenai Cortex, yakni kita membahas mengenai role access. Nah, seperti apa role access itu dan seperti apa perbedaan dengan kalau kita masih menggunakan DJP online ya. Nah, silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi kita akan membahas mengenai role access dalam Cortex. Jadi sederhananya adalah ketika nanti Cortex itu sudah berlaku ya atau sudah launching, maka nanti pada saat kita login adalah kita nanti akan menggunakan akun kita sebagai orang pribadi. Akun kita sebagai orang pribadi, kemudian nanti kita akan mendapatkan pilihan apakah kita nanti akan menggunakan akun tersebut atau NPWP tersebut itu kita sebagai apa? Apakah diri kita sendiri ataukah perusahaan yang kita miliki atau eh, yang kita harus apa istilahnya yang kita sebagai PIC-nya lah seperti itu. Oke. Nah, sederhananya role access itu seperti ini. Jadi pengelolaan akun wajib pajak badan maupun orang pribadi dengan perwakilan. Jadi dalam Cortex itu penyelesaian hak dan kewajiban wajib pajak dijalankan dengan konsep impersonating, di mana pengelolaan akun Cortex baik itu badan ataupun orang pribadi dengan cara perwakilan ya, itu dapat dijalankan oleh pengurus, kuasa atau pengurus, wakil atau kuasa yang telah ditunjuk. Nah, sederhananya seperti ini diagramnya. Jadi misalkan saya gitu ya, saya sebagai orang pribadi akan login ke akun Cortex saya misalkan. Maka saya akan login menggunakan NPWP 16 digit saya, 16 digit pakai nick berarti ya, pakai nick atau pakai NPWP em, 16 digit. Nah, kemudian nanti pada saat setelah kita login menggunakan Cortex, muncul di halaman Cortex, kita nanti akan memilih sebagai apa? Memilih impersonating sebagai apa gitu ya? Sebagai wajib pajak badan atau sebagai orang pribadi yang kita wakili. Katakanlah misalkan saya seorang konsultan pajak gitu ya, seorang konsultan, kemudian saya mewakili klien saya misalkan, klien saya, maka nanti pada saat saya login, maka nanti akan ada dua pilihan gitu. Saya sebagai orang pribadi, saya sebagai konsultan pajak, dan saya sebagai orang yang mewakili perusahaan atau orang pribadi sebagai yang tadi jadi klien saya tadi gitu. Jadi misalkan katakanlah ada PTA, PTA menunjuk saya sebagai konsultan atau sebagai katakanlah kuasa atau siapapun lah gitu. Maka nanti pada saat saya login menggunakan Cortex saya, itu nanti saya akan memilih, bisa memilih ya, bisa memilih eh, saya sebagai orang pribadi, saya sebagai eh, apa NPWP pribadi saya, atau saya nanti memilih untuk mengimpersonating tadi ya PTA tadi gitu. Jadi PTA nanti akan memberikan hak aksesnya ke saya gitu ya. Kira-kira saya sebagai apa? Apakah kuasa, apakah sebagai admin untuk pembuatan e-faktur, ataukah admin sebagai pembuat e-bupot, PPA tahunan segala macamnya gitu. Jadi nanti orang ini atau saya gitu ya, saya nanti akan ditunjuk oleh orang yang lebih tinggi daripada saya. Contohnya di situ adalah PIC. Nah, PIC inilah yang nanti akan menunjuk saya untuk, tolong dong kamu eh, istilahnya tadi ya, tolong dong jadi kuasa saya untuk menghadapi pemeriksaan misalkan, atau menghadapi SP2DK misalkan. Maka nanti PIC bagi perusahaan yang A tadi, perusahaan A yang istilahnya direkturnya atau pengurusnya gitu, nanti akan memberikan hak aksesnya terbatas ya. Jadi nanti akan ada pilihan. Jadi tidak semua role akses tadi itu bisa kita dapatkan ya gitu. Tergantung dari eh, kita sebagai apa dulu nih tadi gitu. Itu kurang lebih seperti itu ya. Apa namanya? Dalam hal eh, wakil atau kuasa memilih impersonating sebagai badan atau OP yang diwakili. Kemudian nanti setelah itu wakil atau kuasa tadi, saya misalkan sebagai impersonating tadi, itu akan beraktivitas sesuai dengan role access yang akan diberikan gitu. Misalkan tadi ya, saya sebagai konsultan pajak akan mengurus SP2DK misalkan atau akan mengurus
katakanlah pelaporan SPT PPN misalkan atau SPT 21 atau unifikasi segala macamnya, maka ketika saya login ke Cortex saya, maka nanti saya akan memilih gitu ya ke PTA tadi, ke PTA, kemudian dari setelah itu, setelah PTA, saya login istilahnya sebagai PTA tadi, maka nanti saya baru bisa melakukan aktivitas akses ke misalkan tadi ya sesuai yang dituju tadi. Misalkan saya harus membuat PPN, saya harus melaporkan PPh tahunan segala macam, maka sebatas itu pula akses yang saya dapatkan. Jadi saya nggak bisa membuka akses yang lainnya. Misalkan kalau saya cuma ditugasi PPN ya sudah berarti PPh-nya nggak bisa saya intip gitu ya, nggak bisa saya input. Atau kalau misalkan saya cuma sebatas menangani SP2DK misalkan, maka yang lainnya terkait pelaporan itu juga tidak bisa saya akses gitu. Tapi tergantung dari si PIC utamanya tadi ya, si pengurus atau wakil dari PTA tadi menunjuk saya ini sebagai aksesnya apa saja yang akan diberikan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya terkait dengan role access. Nah, setelah itu tanda tangan yang digunakan dalam setiap dokumen menggunakan sign, wajib pajak, wakil atau kuasa, dan tidak ada lagi namanya sertifikat elektronik badan. Gitu. Jadi nanti ketika Cortex ini running sudah berjalan ya, maka sertel badan itu tidak lagi berlaku. Gitu. Jadi em, nanti ketika sudah launching ya, maka kita setiap PIC ya, setiap PIC, setiap orang itu harus istilahnya mendaftarkan diri, meregistrasi lagi sertifikat elektronik orang pribadinya gitu. Jadi istilahnya permohonan akses gitu ya, permohonan akses untuk mendapatkan kode otorisasi ya, kode otorisasi atau sertifikat elektronik per masing-masing individu. Kurang lebih seperti itu mengenai role access. Nah, kemudian tadi ya, dari mana cara kita memilihnya? Di sini ada. Jadi kalau misalkan kita sudah login ke Cortex ya, misalkan seperti ini. Jadi ketika saya login gitu ya, katakanlah namanya Raka gitu ya. Namanya Raka. Maka di sini di halaman yang atas ini akan ada dua role access ya. Satu sebagai akun utama dan satu sebagai wajib pajak. Nah, akun utama ini adalah sebagai diri saya sendiri atau main account-nya gitu. Saya sebagai diri saya pribadi, sebagai orang pribadi. Kemudian saya mengimpersonating PT-nya Raka ini itu sebagai eh, wajib pajak badan yang saya wakili gitu. Misalkan saya juga seorang direktur gitu ya, saya orang pribadi sekaligus PIC utama atau direktur atau pengurus di PT-nya Raka ini. Maka nanti saya akan ada dua hak akses. Akses pertama itu adalah diri saya sendiri, dan akses kedua adalah diri saya sebagai wajib pajak badan. Jadi tidak ada lagi nanti login menggunakan NPWP badan gitu nggak ada. Yang ada adalah login menggunakan NPWP pribadi, gitu, 16 digit. Nanti kemudian setelah itu dia PIC-nya tadi ya, ini nanti ketika kita mau melakukan aktivitas apa, kita terkait perpajakan, kita mau sebagai apa? Apakah sebagai akun kita sendiri, orang pribadi tadi, atau kita melakukan aktivitas ini sebagai wajib pajak badan tadi, gitu. Kurang lebih seperti itu ya mengenai impersonating maupun role access tadi. Nah, caranya ada di sini ya. Jadi kita tinggal milih aja mau pakai akun diri sendiri atau mau pakai wajib pajak yang kita wakili tadi. Setelah itu misalkan ketika sudah selesai memilih ya sebagai PT-nya Raka misalkan, kemudian setelah itu hak aksesnya apa saja. Misalkan kita diminta untuk buat PPN misalkan, ya sudah berarti kita bisa pakai yang e-faktur ini gitu ya, e-faktur. Kalau misalkan e-bupot ada e-bupot, ada SPT tahunan dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan tadi ya katakanlah saya sebagai kuasa nih, kuasa sementara saya cuma ditugasi aja untuk membuat PPN misalkan, ya sudah berarti akses yang diberikan itu hanya sebatas e-faktur saja. Ketika kita mau buka e-bupot atau SPT tahunan atau pembayaran segala macamnya, maka nanti dia tidak bisa mengakses menu tersebut gitu. Itu kalau misalkan tadi ya saya sebagai kuasa atau mungkin konsultan lah gitu. Jadi tidak semua akses ini akan diberikan gitu. Kecuali mungkin yang PIC utamanya ya atau yang istilahnya admin super super adminnya ya. Super adminnya misalkan tadi saya sebagai PT-nya Raka
dan juga seorang direktur gitu, maka bisa jadi pada saat saya login ke PT-nya Raka ini, maka saya bisa mengakses seluruh menu Cortex yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau misalkan saya sebagai salah satu stafnya, atau mungkin saya sebagai konsultannya atau kuasanya yang hak aksesnya terbatas, maka tidak semua menu ini bisa saya em, tidak bisa saya input ya, atau tidak bisa saya lihat lah seperti itu. Oke, itu terkait dengan role access ya. Kemudian berikutnya adalah digital sertifikat tadi ya. Jadi nanti sertifikat digital ini kita harus istilahnya kita harus minta dulu nih. Kita harus minta dulu ke DJP ya, gitu. Jadi kalau yang sekarang, yang existing sekarang itu kan setiap kita mau lapor PPN atau mungkin PPh satu itu kan kita bisa menggunakan sertifikat elektronik badan ya, NPW badan. Nah, nanti digital sertifikat ini hanya untuk orang pribadi saja. Jadi tidak ada lagi namanya sertifikat elektronik badan gitu udah nggak ada. Nah, kemudian untuk mendapatkannya, pertama adalah kita harus pastikan dulu siapa PIC utamanya. PIC utamanya ini adalah merupakan pihak yang memiliki otoritas penuh untuk mendaftarkan, mengubah atau menghapus hak akses pihak-pihak terkait dalam Cortex. Artinya di sini dia menjadi super user gitu. Nah, ini yang harus dipastikan ya, jangan sampai jatuh ke tangan yang salah gitu ya gitu. Jadi PIC utama ini sangat penting ya dalam sebuah Cortex gitu. Kalau misalkan seseorang memiliki hak akses PIC ke sebuah perusahaan gitu ya, maka dia bisa mengubah semuanya gitu. Dia bisa mendaftarkan, mengubah, menghapus semuanya bisa di Cortex. Makanya pastikan PIC utamanya biasanya cuma satu atau dua orang yang memang memiliki otoritas penuh ya, yang memang dia adalah pengurus utamanya di perusahaan tersebut gitu. Nah, default PIC di dalam Cortex ini untuk pertama kali adalah mengacu pada identitas di penanggung jawab pada DJP Online. Jadi, siapa sih PIC utamanya? Itu bisa kita lihat di profil DJP Online dulu kita ya. Jadi di menu profil, kemudian kita lihat di identitas penanggung jawab, itu misalkan di sini adalah PT, misalkan tadi ya, ini PT-nya Raka nih. PT-nya Raka, PIC utamanya adalah Raka sebagai direktur utama. Gitu. Maka Raka ini dia punya hak akses ke seluruh Cortex. Baru nanti misalkan Raka katakanlah nggak mungkin dong dia harus eh, buat PPN sendiri, PPh satu sendiri, SPT tahunan sendiri segala macam. Artinya dia butuh orang. Dia butuh pegawai lain, dia butuh mungkin kuasa lain atau konsultan lain atau apa namanya admin lainnya gitu ya. Nah, baru nanti dia akan menunjuk tuh misalkan ke staf PPN misalkan ya. Sudah berarti saya sebagai staf PPN akan diberikan hak akses untuk mengakses Cortex tadi ya, tapi sebatas yang ada di PPN saja misalkan. Atau mungkin yang lainnya misalkan Tuan B sebagai HRD misalkan, HRD mungkin bagiannya ada di EBUPOT 21 saja misalkan. Atau katakanlah kalau yang lainnya itu ada di SPT tahunan segala macam. Jadi nanti akan dibagi-bagi tuh. Nah, yang membaginya itu adalah si PIC utamanya tadi. Gitu. Ini terkait dengan PIC. Jadi untuk melihat siapa PIC utamanya apa perusahaan kita itu bisa dicek di SPT, sorry, di DJP portal ya, DJP online itu ada di identitas penanggung jawab. Nah, baru setelah itu eh, kita bisa memastikan siapa dulu PIC-nya gitu. Karena PIC ini bisa diubah ya, bisa diubah. Jadi kalau misalkan katakanlah orangnya sudah resign atau sudah diganti seperti itu, maka PIC-nya juga bisa diganti gitu. Tapi pastikan setelah itu ya mungkin ubah password segala macam ya supaya kerahasiaan datanya terjamin. Oke, ini terkait PIC-nya. Oke, jadi kalau di menu PIC itu ada di menu informasi umum ya. Kalau sudah login ke Cortex ya, eh, login ke Cortex, menunya di informasi umum di sini. Kemudian setelah itu masuk ke pihak terkait. Jadi setelah informasi umum, kemudian ada pihak terkaitnya. Setelah itu di sini adalah nama-nama orang yang ada pihak terkait ya mengenai misalkan kan kalau di PT itu kan ada direktur utama, komisaris, direktur,
dan sebagainya ya. Nah, di sini kita lihat gitu ya siapa aja di sini gitu. Nah, di sini kita bisa geser. Jadi di sini ada kayak semacam bar warna kuning gitu ya. Nah, ini bisa kita geser ke arah kiri, ke arah kanan ya. Ke arah kanan sampai nanti ada muncul di sini apakah penanggung jawab gitu ya, apakah PIC atau tidak. Nah, di sini. Jadi biasanya PIC itu satu ya, satu orang gitu. Tapi eh, kalau misalkan resign berarti ya atau diganti ya berarti ya si orang ini harus di uncheck gitu ya, di checklistnya di apa? Di harus di uncheck baru kemudian silakan ganti ke orang yang PIC yang sekarang. Tuh. Oke, terkait itu, kemudian baru setelah itu masuk ke permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ya. Nah, ini yang penting ya. Jadi, karena untuk menandatangani sebuah dokumen, itu kita memerlukan sertifikat digital. Nah, sertifikat digital ini bisa menggunakan sertifikat digitalnya DJP atau sertifikat digitalnya pihak lain ya. Pihak lain itu misalkan di sini contohnya ada BRIN, ada dari Peruri, ada dari Privi, dan sebagainya. Jadi tidak cuma dari DJP aja, tapi juga bisa dari pihak lain. Tapi kalau pihak lain tersebut tetap harus dilakukan registrasi ya atau validasi. Gitu. Jadi pertama kita masuk ke portal saya ya, login di Cortex, kemudian portal saya. Kemudian ke bawah ini ada permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital. Nah, di sini silakan diklik. Nah, pengajuan kode otorisasi ini atau sertel ini hanya bisa dilakukan di akun orang pribadi, tidak bisa di akun badan atau instansi pemerintah. Artinya, setiap kita ya, setiap orang yang bisa login ke Cortex itu sebaiknya langsung ajukan permohonan kode otorisasi ini atau sertifikat digital ini. Gitu. Karena nanti sewaktu-waktu misalkan kita sebagai PIC atau misalkan kita sebagai yang nanti ditunjuk untuk menangani SP2DK segala macam atau kita yang harus jadi adminnya ya untuk melakukan atau menginput gitu e-faktur, e-bupot segala macamnya sebelumnya kita sudah punya sertifikat digital dulu. Atau paling tidak, kan kalau SPT orang pribadi kan pasti butuh otorisasi juga kan ya. Nah, jadi paling tidak berarti nanti ketika sudah launching Cortex, setiap orang pribadi ini harus mendaftarkan diri untuk mengajukan permohonan kode otorisasi atau sertifikat digital ini. Caranya tadi ya masuk ke permintaan sertifikat digital, kemudian identitasnya ini sudah sesuai, kemudian detail kontaknya ini sudah sesuai dengan data, tinggal kita pilih aja di sini ID penandatangannya atau jenis sertifikat digitalnya ini kita pilih yang mana. Kalau dari DJP kita pilih yang kode otorisasi DJP. Tapi kalau dari yang lain, misalkan dari BRIN, BSSN, Pruri atau Privi, tinggal kita pilih aja, kemudian silakan masukkan ID penanda tanganannya. Kalau dari KODJP itu kita masukkan passphrase-nya ya. Nah, passphrase-nya ini nanti mungkin nanti akan ada pemberitahuan minimal berapa karakter, apakah harus alfanumerik dan sebagainya, itu nanti akan diberitakan kemudian pastinya gitu. Baru setelah itu kita harus upload foto ya, foto diri, selfie, atau kita bisa langsung take a foto atau upload foto ya. Baru setelah itu checklist di sini pernyataan kemudian kita kirimkan. Nah, nanti mungkin setelah dikirimkan ini nanti akan ada balasan dari DJP bahwa sertifikat digitalnya sudah bisa kita gunakan untuk lakukan sign in dokumen ya, sign in dokumen atau mungkin hal-hal yang terkait dengan kewajiban perpajakan. Oke, jadi di sini ya, sertifikat digital berhasil dibuat, maka nanti akan ada dua, unduh bukti tanda terima atau unduh surat penerbitan sertifikat digital. Kurang lebih seperti ini. Eh, oke, bentuknya sendiri kita belum tahu ya seperti apa sertifikat digital itu. Harusnya sih mungkin masih sama ya dengan yang sekarang, dia masih ekstensinya P12 ya kalau nggak salah. Oke, mungkin itu dulu terkait dengan materi hak akses maupun sertifikat digital ya. Jadi yang jadi perhatian utama adalah untuk em, login ke Cortex itu kita menggunakan NPWP pribadi, akun pribadi kita. Baru setelah itu kalau kita mau
melakukan aktivitas ke perusahaan, maka kita um, impersonating tadi ya, kita memilih kita sebagai apa. Kita sebagai PIC tadi, perusahaan tadi, baru setelah itu silakan lakukan aktivitas seperti biasa ya, apakah uh, input bukti potong, input e-faktur segala macamnya disesuaikan dengan role access yang diberikan. Baru setelah itu silakan kemudian ajukan juga ya tadi sertifikat digital itu nanti saya yakin di awal-awal tahun 2025 nanti pasti akan em, diminta gitu ya, pasti semuanya akan diminta untuk mengajukan sertifikat digital ya. Kalau yang sekarang sudah ada gimana? Setahu saya itu mau nggak mau harus registrasi ulang gitu. Jadi kalau sekarang gitu ya, saya sudah punya sertel nih, sertifikat digital pribadi gitu ya. Nah nanti tinggal kita istilahnya validasi lagi atau registrasi lagi ya, registrasi lagi ke Cortex tadi gitu. Oke, terkait itu materi Cortex untuk saat ini kita akan sambung lagi di video berikutnya atau di tutorial berikutnya. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.